pertama kita overview, artinya kita belajar dulu mengenai itu SLS, kemudian kita mencoba itu SLS. Yang pertama kita menggunakan secara manual, jadi kita melakukan regresi 2 kali. Dan yang ketiga kita menggunakan metode yang sudah ada di sana, yaitu mengenai regress. Dan yang keempat kita sedikit membahas mengenai penerapan itu SLS di ekonometrika. Mungkin lebih tepatnya kalau kasus yang saya pakai ini sosial ekonomi, karena ada variabel sosial yang saya masukkan. Yang pertama adalah overview untuk SLS. Mungkin teman-teman di sini sudah belajar mengenai regresi di semester berapa, mungkin saya kurang tahu ya, mungkin di statistik regresi yang salah satunya adalah OLS. Kalau nggak salah ini di dashboard sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi kalau kita punya persamaan regresi, misalnya ini saya kasih contoh Y saya mungkin samaan Y ini variabel dependennya, kemudian beta 0 ditambah beta 1 X1 dan seterusnya. Jadi dimana ini Y nya adalah variabel dependen, variabel predikannya, kemudian X nya ini variabel bebasnya. Nah mungkin kalau ini agak susah dipahami, kita pakai contoh kasus. Jadi misalnya Y ini adalah jumlah permintaan akan suatu jenis mobil, dimana secara teori yaitu dipengaruhi harga mobilnya dan jumlah dealer yang menjual mobil tersebut. Jadi secara teori misalnya harganya naik, apakah permintaannya bisa naik apa turun, itu tergantung dan semakin banyak dealer, apakah permintaannya naik atau turun. Nah itu nanti kita di sini kita uji apakah kedua variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan akan. Nah dari persamaan ini biasanya yang kita lakukan adalah mengestimasi parameternya, atau yang di sini ditulis beta 0, beta 1 dan beta 2. Nah untuk memperoleh nilai parameter, kalau sudah belajar OLS nanti bisa pakai rumus yang di bawah ini. Jadi kita perkalian matriks saja, enggak perkalian matriks delta gap sama dengan X transpose X dikalikan X transpose Y dan seterusnya. Nah dari sini kita akan mendapatkan beta gap adalah nilai estimator, estimasi dari parameter beta, karena beta sendiri kan tidak. Jadi kita bisa menuliskannya nanti seperti ini. Kira-kira permintaan itu sama dengan beta 0 dan Z-nya dan gap-nya ditambah beta 1 gap X1 ditambah beta 2 gap X2 ditambah residual regresi. Nah yang bawah ini yang kita sebut dengan model regresi ini yang biasanya kita analisis melakukan secara teori variabel X1 dan X2 ini tidak boleh ada hubungan, tidak boleh saling berkorelasi, termasuk juga dengan errornya. Ini semuanya harus saling bebas. Ini salah satu nanti isi asumsi. Cuma dalam beberapa kasus ada masalah di mana variabel X ini memiliki hubungan dengan errornya. Nah ini yang kita sebut dengan endogenitas. Ini adalah salah satu permasalahan dalam regresi. Kenapa? Gila aku metopen belajar kan? Kapan itu sampai ngumpul lo? Lo enggak. Iki gawe skripsi 2 SLS. Oh, baik ini mak. OLS. Regresi 2. Tapi tidak kita bisa saja karena datanya tidak tersedia atau memang sulit untuk diukur. Selain metode variabel, kemudian ada juga kesalahan pengukuran, sama memang ada hubungan sebabnya, kausalitas atau hubungan pengaruh antara variabel dengan errornya. Misalnya di sini ada, saya kasih contoh rata-rata pendapatan konsumen. Nah dalam kasus ini misalkan ini permisalan saja, rata-rata pendapatan konsumen itu tidak bisa diukur, jadi kita tidak menggunakan variabel tersebut. Nah
padahal rata-rata pendapatan konsumen bisa saja berpengaruh terhadap permintaan mobil karena kita tidak menggunakan data ini rata-rata pendapatan konsumen. Bisa jadi nanti ada terdapat hubungan antara X1 dengan error, itu yang disebut dengan endogenitas. Akibatnya apa kalau ada endogenitas? Nanti estimasi dari beta 1 ini yang ada endogenitasnya itu akan menjadi bias, dan artinya model-model yang dibentuk nanti bisa kurang merepresentasikan hasil yang diinginkan. Solusinya sebenarnya ada banyak karena memang kita membahas two stage least square, jadi ya ini merupakan salah satu solusi untuk permasalahan jika terdapat endogenitas dalam suatu model. Nah, kalau ini tadi kalau lihat ini kan permintaan mobil dipengaruhi harga dan jual dealer. Nah, kalau biasanya sudah terbiasa nulis penelitian, bisa dibuat kerangka berpikir. Jadi di sini ada permintaan dipengaruhi oleh harga sama jumlah dealer. Akan tetapi ada masalah endogenitas di mana harga mempunyai korelasi terhadap error. Nah, ini untuk mempermudah saya ganti notasinya. Untuk X ini artinya kemudian W ini variabel yang mengenai endogenitas, Y ini variabel perikatnya. Ini saya ubah seperti ya W untuk membedakan saja. Nah, untuk melakukan two stage least square, 2SLS, kita membutuhkan namanya variabel instrumen. Jadi variabel instrumen itu adalah suatu variabel yang memiliki hubungan korelasi dengan variabel W, baik secara teori ya. Kemudian tidak berhubungan langsung secara Y dan tidak berhubungan dengan variabel X. Jadi dia itu mempengaruhi variabel dia berhubungan, berkorelasi dengan variabel W. Saya ambil contoh misalnya datanya ada komposisi dia itu secara teori misalkan dia mempengaruhi harga dari mobil tersebut. Jadi komposisi lokamnya, misalnya besinya itu banyak maka harganya lebih mahal. Nggih, Pak. Harganya mahal, ya, tentunya nanti akan mempengaruhi. Jadi gampangnya itu komposisi logam itu mempengaruhi permintaan tapi tidak secara langsung, tapi melewati harga dulu, baru harganya Makasih, Pak. Di sini nanti ada kalau errornya akan muncul error baru. Ini adalah kita memodelkan terlebih dahulu stage satunya di sini. Kita membuat regresi yang pertama di sini. Karena ada regresi, jadi muncul error pertama. Jadi kita meregresikan lagi. Apa nyetak barang dah? Dari harga nanti dimodelkan lagi. Dari pemodelan pertama ini ya, harganya nanti dipakai lagi untuk permintaan tersebut, sehingga muncul error dua ya istilahnya. Jadi errornya nanti ada dua karena yang saya bicarakan tadi bisa dituliskan dalam bentuk persamaan. Misalnya ini W dengan I gamma 0 ditambah gamma 1 Z ditambah gamma 2 X ditambah R. Mungkin ada yang pertama tanya, kalau itu SMS kenapa tiba-tiba ya, padahal kan kalau dilihat gambarnya ini kita tidak melihat garis hubungan. Jadi ini istilahnya kalau di teorinya itu dia sebagai kontrol, artinya dia kita tambahkan di persamaan. Aku mau gak laptop Mahmud. Ini lah dicari ini bapak ini. Di sana ada laptop, terus pas mulai aku juga nggak laptop. Nah ini agak ada laptopku. Enggak. Intinya nanti variabel X aku nggak laptopnya gak kepake deh, jarang kan nggak laptopnya. Dengan alasan sebagai kontrol. Enggak, maksudnya gak terlalu nganu kan. Mengurangi resiko di sini, errornya memiliki endogenitas lagi. Kemudian di stage 2 kita modelkan kembali di Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1, ini W harga dengan X, tapi W nya tidak menggunakan data harga yang sesungguhnya, dia menggunakan data
ini W hat prediksi dari W dari pemodelan yang pertama. Sekarang kita coba untuk melakukan karena melakukan to SLS menggunakan stata. Nah, ini saya punya dataset yang saya ilustrasikan tadi ya, X, Y, Z, dan seterusnya. Ini datanya nanti bisa diambil di sppsgo.it/materi to SLS. Nanti silahkan kalau memang mau mencoba, datanya udah tersedia di situ. Kemudian kita langsung saja coba mungkin. Saya ganti share-nya dulu. Oke, sudah ganti stata ya. Saya cari dulu. Nah, ini nanti ada dua file ya. Dua file yang saya share. Yang pertama dataset hands-on, yang kedua dataset sosial ekonomi. Yang pertama kita pakai dataset hands-on. Nah, dari sini sudah masuk datanya, jadi variabelnya. Nah, ini Y jumlah permintaan terhadap mobil, W-nya harga mobil dalam juta rupiah per unit, Z-nya komposisi logam, satuannya kilogram, kemudian X-nya jumlah dealer penyedia mobil. I ini cuma nomor urut saja. Yang pertama kita tidak menggunakan fitur heavy request ya, jadi kita belajar yang secara hierarki bagaimana cara melakukan untuk SLS ya. Kalau manual nanti kita lihat bedanya. Saya share screen aja tadi. Saya bagi dua. Nah, untuk melakukan kita lihat, kita melakukan ini yang stage pertama, kita memodelkan ini. Kita memodelkan dulu regresi. Yang pertama kita tadi udah punya persamaan dua ya. Persamaan pertama stage 1 dan stage 2. Jadi langkah yang pertama kita memodelkan regresi pada tahap yang pertama. Regress with X. Nah, ini variabel dependennya W. Kemudian ini ada variabel apa tadi, instrumental sama variabel ini ketemu sebagai berikut. Persamaannya udah dapat, sementara kita abaikan dulu, kemudian langsung saja kita jalankan ini yang baris kedua ini. Jadi kalau sudah membentuk model, kita menghitung nilai W hat reduksinya ya. Ini sintaksnya nanti bisa langsung copy saja. Nah, setelah terbentuk W hat, dari sini ketahuan ya, ini W yang di sini, ini data yang saya berikan ini observasi nilai. Tadi harga mobil yang sesungguhnya kan seperti itu. Nah, kalau yang W hat ini adalah prediksi tadi, prediksi dari harga mobil kalau kita memodelkan menggunakan regresi tadi. Nah, yang kita pakai untuk tahap kedua itu yang W hat ini, bukan yang W-nya. Jadi kita modelkan lagi, regress, kita yield W sama X. Ini berdasarkan persamaan kedua. Nah, kalau dari sini sudah terlihat ya bahwa output regresinya yang ini. Ini sudah regresi to SLS. Jadi yang tahap pertama tadi yang ini. Ini tahap pertamanya. Tahap keduanya yang ini. Jadi
Jadi nanti yang di analisis yang ini ya, yang satu lebih utamanya ke sini. Jadi nanti ini dari sini bisa membuat persamaan, dimana Y-nya tadi adalah permintaan mobil sama dengan ini konstanta 178,46 dan seterusnya ditambah 0,1659 dan seterusnya, ini WZ, kemudian ditambah 2,0625 dan seterusnya YX. Kemudian kalau kita lihat di sini P value-nya itu 0 ya, 0%. Dari confidence selang kepercayaannya juga tidak melewati angka 0, artinya koefisiennya ini signifikan. Termasuk juga ini dengan F nya, nilai value F ini uji simultan, nanti lihat di sini uji simultannya di sini, karena kurang dari 5% jadi dia signifikan. Kalau parsialnya lihat yang ini nanti sini, ini juga signifikan. Kemudian R square-nya G. Jadi nanti analisisnya yang pertama biasanya ini adalah di sini ya, secara simultan dia itu signifikan, kemudian secara parsial dia signifikan. Secara umum kalau analisnya memang kebanyakan di situ. Kemudian ditambah juga di R square-nya. Nah, dari R square-nya ini ketahui bahwa model itu bisa menjelaskan ini ya, 0,82%, sekitar 83% itu dapat dijelaskan oleh model, sementara sekitar berarti sekitar 17,sekian% itu masih dijelaskan oleh variabel lain yang tidak gunakan dalam model, seperti itu. Jadi ini adalah output kalau menggunakan regresi menggunakan 2SLS secara manual ya. Saya istilahkan manual, artinya kita meregresikannya 2 kali. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke materi. Ini tadi sudah, ini outputnya ya, ini stage 1 sama stage 2. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan IV regress? IV regress ini adalah menu ya, yaitu sudah menu yang sudah ada di statanya, jadi bisa menggunakan ini untuk melakukan DSLS. Secara umum kalau lihat dari dokumentasinya itu ada sintaksnya untuk melakukan IV regress. IV regress 2SLS ini sudah di default ya, untuk yang dua kata paling depan ini sudah default. Untuk menggunakan SLS harus menggunakan ini. Kemudian yang di sini adalah variabel dependentnya. Jadi nama kolom yang isinya variabel dependentnya itu apa? Kemudian ini variabel exogennya. Kemudian yang terakhir variabel endogen sama dengan variabel instrumennya. Nah, ini ada beberapa contoh jika melakukan SLS di satu variabel exogen yang X1, kemudian satu variabel endogen ini W1, dan satu variabel instrumen ini Z1. Ini penulisannya maka bukan seperti ini. Jika menggunakan dua variabel instrumen, maka ada modifikasi di sini. Kemudian jika endogennya ternyata ada dua, ada sedikit modifikasi di mana W-nya dituliskan 2 dan seterusnya. Mungkin untuk yang sudah familiar dengan penggunaan sintaks-sintaks ini akan lebih nyaman ya, dengan menggunakan sintaks seperti ini. Itu kalau terbiasa, tapi kalau tidak terbiasa bisa menggunakan menu yang tinggal klik, kalau nggak salah di Stata ada. Mari kita coba untuk kasus yang tadi ya. Nah, yang ini dataset yang tadi kita coba. Kalau menggunakan yang tinggal klik saja. Kalau nggak salah di menu sini ya, di menu statistik bisa lewat yang linear model, ini ada endogenous. Nah, ini di sini ada linear model. Kemudian kita ke endogenous covariate.
dan linear regression. Nah, ini akan muncul nanti dialog box seperti ini. Atau kalau kepanjangan jalurnya bisa lewat sini juga. Ini endogenous or variate, ini linear regression with endogenous or variate. Ini sama nanti, memunculkan dialog box yang sama. Jadi nanti tinggal pilih dependent variabelnya apa. Nah, itu tadi kan X. Kemudian independent variabelnya apa? Independent kan saya kasih simbol X ya tadi. Kemudian kalau variabel endogennya saya simbolkan W tadi. Kemudian instrumennya saya berikan X. Nah, dari sini nanti tinggal klik OK saja. Langsung dia mengenerate otomatis sintaksnya. Langsung beserta dengan outputnya. Outputnya juga kurang lebih sama ya dengan yang kita lakukan tadi. Dengan menggunakan, kita kan tadi menggunakan 2 tahap meregresikan 2 kali. Kalau sekarang sudah menggunakan Ivy regress. Nah, hasilnya sama, kurang lebih sama. Mungkin bisa dilihat yang pertama, ini uji simultannya dia signifikan. Ini uji parsialnya juga signifikan. Terus koefisiennya ini kalau nggak salah sama. Ini kan yang atas ini dengan yang bawah ini sama persis. Cuma di sini kalau dilihat nih standar errornya berbeda. Standar error. Nah, perbedaan standar error ini karena kebetulan p-value-nya sangat kecil ya. Ada kasus nanti kalau p-value-nya itu mendekati alpha, misalnya nilai p-value-nya sekitar 0,049, artinya udah mendekati 5% gitu. Nanti keputusan hasilnya, signifikansi parameternya akan berubah. Nah, terus sebaiknya menggunakan yang mana? Apakah menggunakan yang atas ini? Saya letakkan sedikit. Apakah menggunakan yang atas ini, yang artinya kita menghitung regresi 2 kali, atau menggunakan Ivy regress? Nah, di beberapa penelitian paper itu menyarankan menggunakan Ivy regress karena dalam penghitungan standar errornya itu ada semacam penyesuaian ya, karena nilainya itu sangat tidak bisa dihitung secara matematika itu bisa dihitung, tapi secara program itu dia cukup sulit untuk dihitung. Jadi dilakukan beberapa pendekatan tertentu agar nilai standar errornya menjadi lebih akurat. Nah, di beberapa penelitian disarankan untuk menggunakan Ivy regress ini kalau di Stata ya, dengan alasan standar error yang dihasilkan itu menjadi lebih akurat, walaupun nanti koefisiennya itu ada beberapa kasus sama ya. Tapi kalau kita lihat nanti R-square-nya ini udah mulai berasa nih di R-square-nya. R-square-nya 0,83 walaupun selisih dikit tapi ya lumayan lah. Nah, ini direkomendasikan menggunakan ini. Yang tadi saya jelaskan ya, ini ada perbedaan di antara menggunakan Ivy regress yang kita 2 kali regresi sama yang dengan menggunakan Ivy regress. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menerapkan QSLS dalam ekonometrika atau sosial ekonomi ya. Ekonometrika itu nanti bisa sih, biasanya itu kalau yang contoh kasus saya berikan ini tadi Y-nya penawaran, nanti muncul Y1 lagi, Y1, Y2 itu adalah permintaan. Seperti itu, seringnya seperti itu. Nah, kemudian dalam ekonomi itu biasanya yang saya kasih contoh yang itu namanya sebenarnya banyak diaplikasikan pada persamaan simultan. Nanti bisa dipahami lebih lanjut ya, persamaan simultan itu apa sih ya. Jadi penerapan SLS itu paling banyak di persamaan simultan ya. Ngantuk Elsa lo energi dulu melakukan SLS pada persamaan simultan itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membentuk model persamaan simultannya.
kemudian mengidentifikasi model persamaan simultan. Yang ketiga, membentuk bentuk reduksi. Istilahnya itu kalau di referensi itu kebanyakan menyebutnya reduced form. Ini saya mencari padanannya yang pas, belum ketemu. Nanti kalau baca referensi keseringan akan ketemu reduced form. Kemudian yang keempat, menerapkan 2SLS pada persamaan simultan tersebut. Yang terakhir adalah melakukan uji asumsi dan interpretasi hasil. Nah, untuk asumsinya sendiri kurang lebih sama dengan OLS ya. Yang distribusi norma, kemudian yang identity independent, kemudian bebas multikolinearitas. Tapi saya juga pernah menemukan kalau yang bebas multikolinearitas itu ada yang menyebutkan itu harus diuji, ada juga yang menyebutkan tidak perlu diuji. Nah, itu yang belum saya kaji lebih dalam lagi. Tapi untuk sementara sebaiknya ya diuji juga. Kemudian ini saya pakai salah satu penelitian ya, saya ambil dari salah satu penelitian yang dilakukan oleh Misno dan Sulistianingsih tahun 2019. Dia menggunakan data-data dari BPS, angka nasional, angka per provinsi. Nah, menurut dia itu kemiskinan itu dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia (PM). Pengangguran dipengaruhi oleh jumlah penduduk, dan kedua variabel ini, kemiskinan dan pengangguran ini saling berpengaruh. Jadi ada masalah endogenitasnya itu di sini. Kalau dituliskan dalam persamaan simultan nanti akan menjadi seperti ini. Y1 sama dengan alfa 01 ditambah alfa 11 Y2 ditambah beta 11 X1 ditambah epsilon 1. Ini yang atas nih untuk persamaannya kemiskinan. Jadi dia dipengaruhi oleh Y2 pengangguran sama X1 IPM. Kemudian yang persamaan kedua ini persamaannya pengangguran, dia dipengaruhi oleh kemiskinan tambah sama ada persamaan simultan di mana Y1 dipengaruhi Y2 dan Y2 dipengaruhi Y1. Nah, kemudian ada identifikasi model namanya. Di beberapa penelitian ini ada yang sebagian besar sih melakukan ya, tapi saya belum paper asal atau penelitian asalnya adalah syarat wajib. Cuma silahkan nanti kalau mau melakukan, mau belajar lebih banyak, ini kalau nggak salah tuh dia untuk identifikasi apakah dia menggunakan 2SLS atau menggunakan metode yang lain gitu. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih dalam. Di paper ini juga sudah dilakukan ya, yang saya kutip, lakukan identifikasi dan kesimpulannya bahwa kedua variabel ini memenuhi syarat order dan range. Kemudian dari persamaan tadi, kita selanjutnya adalah membentuk reduced form. Caranya gimana? Caranya ini Y2 disubstitusikan ke persamaan 1. Kemudian nanti kalau sudah ketemu hasilnya Y1 sama dengan apa, kan otomatis Y2 nya nanti hilang gitu. Nanti jadi persamaan yang kompleks loh. Kemudian yang selanjutnya Y1 nya disubstitusikan ke persamaan yang di 2 sama dengan ini, nanti juga ketemu persamaan yang kedua. Nah, ini saya singkat aja ya untuk pembuktian rumusnya, kalau mau coba silakan. Jadi Y1 nya saya ubah menggunakan Y2 saya ubah menggunakan persamaan yang ini, persamaan kedua. Nanti dihitung, nah ketemunya nanti seperti ini, agak panjang. Jadi dari persamaan ini unsur Y2 nya udah hilang, kemudian udah ketemu ini X1, ini yang mengandung variabel X1, ini variabel X2, kemudian yang ini sekumpulan yang mengandung epsilon. Nah, kemudian ditulis ulang, dimisalkan, jadi Y1 sama dengan gamma 0, ini gamma 0 nya, kemudian ditambah gamma 1 X1, ini gamma 1, ini gamma 2 nya, dan ini saya misalkan U ya.
Nah, nanti yang Y2 juga sama, itu dituliskan kurang lebih hasilnya sama. Jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, swabnya udah dapat, jadi kita terapkan saja untuk kemiskinan. Jadi nanti kita melakukan runningnya 2 kali. Yang pertama adalah untuk kemiskinan, IV regress to SLS Y1 kita mengacu ke persamaan yang pertama dulu. Ini Y1 dependent variabelnya. Nah, kemudian ada Y2 sama X2 ya. Ini Y2 sama X2. Kemudian di sini kan yang ada masalah endogenitas tadi Y2. Nah, Y2-nya nanti sama dengan ini, dia mengambil reduce formnya. Jadi Y2 ternyata setelah dibentuk reduce form dia mengandung unsur X1 dan X2. Jadi dituliskan seperti ini. Nah, sama halnya dengan untuk yang pengangguran. Jadi kita untuk melihat yang pengangguran nanti formulanya tinggal mengganti menggunakan persamaan ini. Kemudian ini variabel Y1-nya yang ada masalah endogenitas digunakan untuk menggunakan reduce form ini 1x2 dan seterusnya. Nah, ini nanti silakan kalau mau coba. Kemudian yang kelima nanti diuji asumsinya. Yang seperti saya bilang tadi, asumsinya itu sama dengan OLS ya. Distribusi normal identik sama independen bebas multigo. Yang bebas multigo tadi saya sudah sebut ya, ada beberapa penelitian yang melakukan pengecualian di sini. Kemudian untuk distribusi normal sebenarnya ada banyak cara, nanti silakan pilih ya. Kalau stata biasanya paling favorit pakai Shapiro-Wilks. Kemudian untuk identik menggunakan apa biasanya? Kalau saya kebiasaan menggunakan uji Glasser. Jadi uji Glasser itu ya nanti ini ya, dari model ini Y-nya tinggal saya ganti residual gitu aja. Karena mudah. Kemudian independen ini bisa pakai plot ACF ataupun uji Durbin terserah mana. Yang terakhir nanti bisa interpretasikan hasil. Kemudian ini silakan ya, nanti kalau mau mencoba yang data penelitian tadi bisa ke situsnya BBS di BBS Go ID untuk memperoleh data kemiskinan, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk. Nanti silakan dicoba menggunakan stata, sintaksnya sudah tersedia ya di materi ini, sudah saya tuliskan tadi. Nanti bisa menginterpretasikan hasilnya sambil dilihat referensinya tadi. Kalau memang ada kendala bisa kita diskusikan. Ini terima kasih dari saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifan Ferdiansyah atas pemaparan dan diskusi yang sangat menarik. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab dari peserta ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Baik Bapak, izin membacakan pertanyaan dari Mbak Diva Novana. Izin bertanya Bapak, bagaimana
Kriteria pemilihan variabel instrumen yang baik dalam metode 2SLS. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini kasus yang mungkin. Kalau nah, kriteria pemilihan variabel instrumen yang baik dalam metode mempengaruhi secara langsung terhadap variabel yang ada masalah endogenitasnya. Itu yang pertama, teorinya ada. Kemudian yang kedua, kita cek teorinya mungkin sesuai, gimana datanya, kita lihat korelasinya. Apakah komposisi logam ini, variabel instrumen ini berkorelasi dengan harganya. Nah, itu kriteria kedua. Jadi yang pertama teorinya ada, yang kedua dia berkorelasi secara langsung ya, ada korelasi, nanti bisa dihitung korelasi Pearson atau apa untuk membuktikannya. Kemudian yang selanjutnya diupayakan agar ini variabel instrumental ini tidak mempengaruhi variabel-variabel yang lain, tidak memiliki korelasi, tidak berhubungan ya, tidak memiliki hubungan dengan jumlah DRL maupun permintaan. Takutnya kalau dia memiliki hubungan dengan variabel X atau Y katakan, nanti akan muncul endogenitas lagi di sini. Jadi nanti dia nggak berhenti di 2SLS tapi bisa 3SLS dan seterusnya. Seperti itu, Mbak Iva Novana. Baik Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Almira Naibla Syifa. Izin bertanya Pak, apakah 2SLS bias diterapkan untuk data survei sederhana? Misalnya hasil kuesioner dengan sampel sedikit. Oke, ini diterapkan pada survei sederhana, misalnya sampel kuesioner, hasil kuesioner dengan sedikit. Ini sebenarnya gimana ya? Ini sama dengan regresi ya. Ide awalnya kan memang dari regresi linear OLS itu ya, mungkin semakin banyak dia semakin akurat, tapi semakin sedikit. Kalau biasanya kalau baca buku itu ya, saya sarankan sampelnya minimal 30, walaupun saya sendiri sampai sekarang nggak tahu 30 itu dari mana gitu. Kenapa harus 30? Nah, sebenarnya bisa-bisa saja, cuma nanti di keakuratannya akan dipertanyakan. Nah, biasanya kalau sampelnya sedikit itu ada metode-metode tertentu yang untuk meningkatkan akurasinya gitu, Mbak Almira. Mungkin sampel sedikitnya ini ya ngemang kok dicek dulu ya. Nah, kalau cuma 10 gitu ya mungkin jadi pertanyaan. Tapi kalau mungkin sedikit, kan sedikit itu relatif ya, kalau misalnya sedikit cuma 50, cuma 100 ya mungkin bisa. Mangkok jelas mbak sudah mangkok tak katanya. Gimana Mbak Almira?
Mungkin sudah cukup ya Bapak untuk pertanyaannya.